Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rostiananta. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam pembuatan video saya akan membacakan opini saya yang berjudul Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial. Dalam komunikasi politik dapat dilihat sebagai gabungan dua disiplin ilmu yang berbeda namun terkait sangat erat, yakni ilmu komunikasi dan ilmu politik. Sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan proses komunikasi politik, ada baiknya jika terlebih dahulu dibahas tentang pengertian komunikasi dan politik. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Dapat kita gambarkan secara sederhana bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Namun komunikasi politik secara keseluruhan tidak dipahami tanpa menghubungkan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya. Komunikasi politik juga dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Dalam Kamus Analisis Politik dijelaskan bahwa komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial mula dari lingkungan dua orang hingga ruang aktor parlemen. Yang pertama, audiens komunikasi politik. Audiens adalah masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi yang mendengar, menonton, menyimak pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator politik. Khalayak dalam komunikasi politik biasanya adalah mereka yang akan diharapkan berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, baik pada saat kampanye, sosialisasi politik, terutama pada saat pemberian suara. Pada saat kampanye politik, khalayak akan mendengarkan pembicaraan politik dari para komunikator politik. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan untuk merayu, membujuk, membentuk, dan membina hubungan politik yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi politik dalam waktu tertentu. Dalam kampanye politik, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikembangkan seperti agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, retorika politik, dan sebagainya. Khalayak hanya mengikuti pesan atau pembicaraan politik yang memberikan keuntungan atau memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, di mana komunikasi politik terdiri bersifat linear tetapi merupakan transaksi. Media massa berpengaruh tetapi pengaruh itu disaring, diseleksi, dan diterima atau ditolak oleh faktor-faktor personal yang mempengaruhi reaksi mereka. Dalam proses komunikasi politik, ternyata yang paling kuat pengaruhnya pada diri setiap individu dalam menentukan sikap politiknya adalah keyakinan atau ideologi, termasuk agama dan tradisi. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa para pemilih memberikan suaranya kepada partai atau ideologi yang sesuai dengan ideologi politiknya. Artinya, para partai atau kandidat yang tidak sesuai dengan ideologi politiknya akan ditinggalkan. Itulah sebabnya harus dibuat pada tentang ideologi, agama, dan tradisi setiap individu atau pola yang ada dalam masyarakat.
jika diinginkan terjadi efektivitas dalam komunikasi politik untuk memperoleh dukungan politik. Di samping hal tersebut yang telah diuraikan di atas, ternyata kebutuhan dan motivasi individu-individu yang menjadi halayak itu sangat berpengaruh dalam penerimaan pesan-pesan politik. Pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung maupun tidak langsung, sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi politik. Yang kedua, saluran komunikasi politik. Pengertian saluran komunikasi politik mencangkup segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik dari komunikator politik kepada halayak yang hendak dituju. Dalam konteks ini terdiri 3 saluran komunikasi politik yang penting untuk dipergunakan dalam setiap kampanye politik, yaitu saluran komunikasi massa, saluran komunikasi interpersonal, dan saluran komunikasi organisasi. Yang ketiga, media sosial sebagai saluran politik. Media sosial adalah situs yang mampu menghubungkan seseorang dengan orang lain, berbagai informasi maupun komunikasi dengan pihak lain melalui media maya atau dunia maya. Mayoritas rakyat Indonesia tidak hanya ada kawasan perkotaan, termasuk pula daerah pedesaan, saat ini telah memiliki media sosial. Di antara media sosial yang paling ramai digunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Line, WhatsApp, dan Messenger. Terdapat pula media sosial dalam bentuk blog dan media online, baiknya yang sifatnya adalah milik pribadi maupun yang dikelola sebagai perusahaan pers. Media sosial memiliki kemampuan memasuki ranah pribadi halayak. Penggunaan media sosial juga mengenal ruang, kapan, dan di mana saja seseorang dapat memperoleh informasi tentang berbagai hal dan dari berbagai pihak. Demikian pula, seseorang dapat membagikan informasi kepada pihak lain secara cepat dan menggunakan media sosial, termasuk untuk memanfaatkan media sosial dalam kegiatan politik atau kampanye politik. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan untuk merayu, membujuk, membentuk, dan membina hubungan politik yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi politik dalam waktu tertentu. Tujuan utama dalam setiap kampanye politik adalah untuk memikat hati halayak ramai untuk mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator politik. Dalam kampanye pemilihan presiden, perkara yang diinginkan oleh komunikator politik adalah untuk mengajak halayak memilih calon presiden yang diinginkan. Pesan-pesan politik yang disampaikan seseorang kandidat melalui media sosial dapat memberikan pengaruh kepada halayak. Tingkat pengaruh kepada setiap individu adalah berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pengaruh pesan-pesan politik tersebut boleh jadi menimbulkan sikap politik positif atau negatif halayak. Sikap positif adalah dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator politik. Sedangkan sikap negatif adalah mengabaikan keinginan para kandidat. Tidak hanya itu, halayak juga dapat memberikan sikap yang berlawanan terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang komunikator politik. Baiklah, itu saja yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.